Cek 1, 2, 3, hari 22. So hai, ini adalah hari ke-22 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak menggunakan jeda, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, aktif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Saya belajar dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Bicara itu mengenai hal efektivitas. Kalau saya ngomong panjang lebar, ngomong berjam-jam tapi orang lain nggak paham, artinya komunikasi saya gagal. Dan menurut saya, salah satu cara untuk membuat orang lain paham dan untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi adalah untuk berbicara pelan dan juga berbicara menggunakan jeda seperti ini. Menggunakan jeda 1-2 detik itu sangat penting. Ibaratnya seperti spasi. Kalau kita ingin memberikan atau mengirimkan pesan di WhatsApp tanpa menggunakan spasi, kira-kira apa yang terjadi? Sudah pasti orang yang menerima WhatsApp itu akan bingung kan? Dan itu sama ketika berbicara. Kalau saya ngomong terlalu cepat dari poin 1, 2, 3, dari poin 1, 2, 3 sampai poin terakhir, langkah 1, langkah terakhir tanpa jeda seperti ini, tanpa menggunakan spasi seperti ini, orang lain akan bingung. Tapi akan jauh lebih mudah untuk dipahami ketika saya ngomongnya pelan, santai, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda seperti ini. So, mari kita mulai latihannya dan seperti latihan sebelumnya, saya akan berlatih menggunakan metode baca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Tetapi hari ini saya ingin berlatih lebih spesifik. Saya ingin berlatih untuk membiasakan diri berbicara menggunakan gestur tangan saya, menggunakan body language dan juga berbicara menggunakan ekspresi wajah. Dan saya juga belajar dari buku Bicara Itu Ada Seninya, 90% komunikasi itu berisi dua hal. 90% dari komunikasi itu isinya vokal dan juga nonverbal. Vokal ini adalah bagaimana kita berbicara atau apa yang didengar oleh orang lain. Dan nonverbal ini adalah apa yang dilihat oleh orang lain. Contohnya, seperti raut wajah saya, ekspresi wajah saya, body language saya, dan juga gestur tangan saya. Dan ketika saya menonton video latihan saya, ada satu PR yang perlu saya perbaiki, yaitu saya rasa saya masih kurang dalam menggunakan body language saya. Jadi, objektif hari ini adalah saya ingin berlatih membiasakan diri berbicara menggunakan gestur tangan, body language, dan juga ekspresi wajah. Caranya gimana? Jadi, ketika saya baca buku, saya akan mencoba untuk aktif dalam menggunakan nonverbal ini sesuai konteks buku. Kalau di dalam buku ini, ketika saya baca ada menyebutkan angka seperti 1, 2, 3, 5, 10, maka saya akan mencoba untuk menggunakan gestur tangan saya untuk memvisualisasikan angka tersebut. Begitupun dengan konteks lainnya. Kalau konteksnya sedikit sedih, sedikit muram, sedikit marah, maka saya harus menyesuaikan ekspresi wajah sesuai dengan konteks apa yang saya baca kali ini. So, kita akhiri yappingnya dan mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Bicara Itu Ada Seninya, sebuah buku yang saya rekomendasikan untuk kamu. Kalau kamu punya tujuan yang sama seperti saya,
ingin jago dalam bicara, ingin mahir dalam bicara, dan ingin percaya diri dalam berbicara. So, mari kita mulai. Penyebab takut berbicara, trauma salah ucap. Bulan ini saya ada presentasi, tapi saya bingung, ujar seorang kepala tim dari sebuah perusahaan alat kesehatan. Ia ditarik oleh perusahaan tersebut karena kemampuan niaganya yang baik. Namun, ia takut tidak bisa berbicara. Ia sanggup untuk mengeluarkan kemampuan yang luar biasa dalam berbisnis saat duduk santai. Tetapi masalahnya adalah saat presentasi. Ia berkata, kalau bicara saja saya bisa, seharusnya saat presentasi saya juga bisa kan? Saya bukannya tidak bisa presentasi. Akhir tahun lalu, saya pernah presentasi untuk pesanan yang bernilai miliaran. Waktu itu, karena sangat gugup, tidak seperti biasanya saya melakukan banyak kesalahan, sehingga pesanan pun melayang begitu saja. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, dan hal itu sangat mengganggu mental saya. Akhirnya, saya mengerti apa yang terjadi. Sebuah kesalahan telah mengikat diri saya. Saya berkata, jadi itu yang membuat Anda trauma. Karena itu, Anda jadi takut presentasi. Ia mengangguk. Di sekitar kita, tidak banyak orang yang bisa presentasi atau menyajikan paparan penting karena trauma seperti itu. Mereka mengalami hambatan yang besar dalam dunia kerja. Berbicara merupakan daya saing yang sangat penting dalam dunia bisnis, sehingga jika tidak bisa menguasainya, maka mau tidak mau akan tersingkirkan. Banyak juga orang di luar sana yang tidak bisa berbicara dengan normal akibat trauma. Dan ciri-ciri gejalanya seperti berbicara terbata-bata, suara kecil dan juga bergetar, gagap berlebihan, dan tidak berani untuk menatap orang lain ketika berbicara. Mungkin saja Anda sedang mengalami masalah dalam berbicara, dan sebagian besar orang yang menampakkan gejala seperti itu karena merasa tidak percaya diri yang disebabkan oleh luka psikologis saat tumbuh dewasa, trauma, atau merasa rendah diri. Ada yang berpendapat bahwa trauma dan rasa rendah diri sangat mempengaruhi bagi seseorang sehingga mengubah cara berbicara sangat tidak mungkin. Namun, menurut psikolog sekaligus psikiater Alfred Adler, itu sama sekali tidak benar. Dalam The Courage to be Hated, seorang filsuf membantah teori Freud yang mengatakan bahwa luka hati, yaitu trauma, adalah penyebab mutlak ketidakbahagiaan. Dan ia bahkan berkata, Adler tidak setuju dengan teori trauma dan berkata, pengalaman bukanlah penyebab kegagalan atau kesuksesan. Kita tidak menderita karena kejutan, yaitu trauma, yang kita dapatkan dari pengalaman. Tetapi kita sedang mencari cara yang sesuai untuk melalui pengalaman. Tetapi kita sedang mencari cara yang sesuai melalui pengalaman. Bukan pengalaman yang menentukan diri kita, tapi makna yang diberikan pengalaman yang akan menentukan. Jadi,
cara mengatasi trauma dengan cara memulihkan rasa percaya diri dan berubah menjadi orang yang mampu berbicara dengan cerdas. Caranya adalah membuang rasa takut. Sebagai contoh, kita bisa melihat Barack Obama. Saat berusia 2 tahun, ayahnya yang berasal dari Kenya dan berkulit hitam bercerai dari ibunya yang berkulit putih. Lalu, ibunya menikah untuk yang kedua kalinya dengan orang Indonesia, sedangkan ia tumbuh dalam asuhan kakek neneknya di Hawaii. Meskipun ia keturunan kulit hitam, ia adalah anak blasteran yang tidak diakui oleh murid-murid kulit hitam, apalagi kulit putih. Trauma dan rasa rendah diri yang muncul dalam dirinya membuatnya tersesat hingga menyentuh obat-obatan yang terlarang. Namun, meskipun memiliki latar belakang seperti ini, saat masih muda, ia sudah memiliki kemampuan berpidato yang mumpuni dan kini menjadi presiden yang diakui sebagai orator ternama. Obama tumbuh di lingkungan kurang bagus dengan rasa trauma dan rasa rendah diri yang tinggi. Dan hal ini dijadikan batu sandungan bagi kemampuan berbicara Obama. Namun, kenapa ia tidak terbata-bata dan cara bicaranya tidak gagap? Sederhana, ia menjadikan trauma dan rasa rendah dirinya sebagai energi untuk tumbuh dan menarik dirinya terus-menerus. Oleh karena itu, ucapannya yang penuh rasa percaya diri dapat menggerakkan hati banyak orang. Oke, jadi itu adalah latihan hari ke-22. Saya belajar untuk berbicara, saya belajar untuk membiasakan diri berbicara menggunakan nonverbal, yaitu ekspresi wajah saya, body language saya, dan juga gestur tangan saya. Di sini, barusan saya belajar hal yang cukup penting dari sosok Barack Obama. Kita semua tahu Barack Obama adalah salah satu presiden yang memiliki kemampuan berbicara yang sangat luar biasa. Percaya diri, lancar, dan yang paling penting, beliau mampu untuk memberikan influence dan juga menggerakkan banyak hati manusia. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa Barack Obama dipilih sebagai presiden. Karena kemampuan bicaranya yang mampu untuk menggerakkan hati manusia. Dan kalau kita pelajari, Barack Obama tidak lahir dalam lingkungan yang bagus. Barusan dijelaskan bahwa Barack Obama lahir dalam lingkungan yang penuh dengan trauma dan rasa rendah diri yang sangat tinggi. Intinya, lingkungannya tidak mendukung beliau untuk bisa sukses. Tetapi, kenapa Barack Obama bisa sukses dengan lingkungan seperti itu? Karena beliau tidak menyerah. Beliau menggunakan rasa trauma dan rasa rendah diri dan lingkungan yang buruk itu untuk mendorong dia menjadi lebih baik dan akhirnya bisa menjadi presiden Amerika yang luar biasa. Di sini saya belajar pentingnya reaksi atau bagaimana kita menanggapi sebuah peristiwa. Kita hidup dalam dunia yang sangat luas dan kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ada yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Dan tugas saya, tugas kamu adalah belajar
untuk mengatasi, untuk bereaksi dengan cara yang benar. Menurut saya, masalah yang kecil dengan respon yang salah bisa menjadi masalah yang lebih besar. Tetapi ketika masalah besar datang dalam hidup kita dan kita mampu untuk memberikan respon yang baik, maka masalah yang besar ini seiring berjalannya waktu akan menjadi lebih kecil dan akhirnya bisa selesai. Ini semua tentang bagaimana kita menyikapi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, berusahalah untuk bersikap positif, bersikap tenang, dan juga berprasangka baik. Karena dengan positif, kita bisa mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Dengan prasangka yang baik, kita bisa mengubah hal negatif menjadi hal yang positif. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-22 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Apa tujuannya? Sudah jelas untuk meningkatkan skill komunikasi saya, untuk lancar dalam berbicara, untuk pede dalam berbicara. Karena saya ingin membagikan value, dampak, dan juga influence kepada lebih banyak orang melalui konten saya. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.